perlu, sangat penting sekali untuk kemajuan atau peningkatan dari organisasi, perusahaan profit maupun non-profit. Jadi manajemen strategi, ada kata bijak, strategi tanpa taktik adalah jalur paling lambat menuju kemenangan, tetapi taktik tanpa strategi adalah gaduh sebelum kalah. Jadi memang strategi mutlak diperlukan untuk kemenangan. Strategi memegang peran penting untuk menuju kemenangan. Kemudian apa itu strategi? Adalah seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahan dari operasi militer dalam skala besar. Persaingan antara perusahaan dalam kenyataannya adalah medan perang atau peperangan, sehingga perusahaan harus siap mengalahkan pesaingnya. Apabila tidak, dia sendiri yang akan dikalahkan. Kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah apa beda strategi dengan taktik? Ada yang bisa menjawab? Apa beda strategi sama taktik? Jin menjawab ini. Ya, silakan. Kapten Aji. Silakan. Kalau menurut kami perbedaan antara strategi dan taktik, menurut kami pribadi perbedaannya di ruang lingkupnya. Jadi kalau strategi itu sifatnya besar, kalau taktik itu merupakan penjabaran dari strategi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Cukup ini, terima kasih. Ya, terima kasih Kapten Haji. Ada yang lain yang berpendapat? Jin jawab, Jin. Nah, silakan. Kapten Haji Mulyana Jin jawab. Untuk strategi itu menurut kami adalah metode yang digunakan ini secara keseluruhan. Jin. Kalau taktik itu langkah-langkah yang digunakan. Jin. Demikian, Jin. Ya, terima kasih. Yang lain? Kalau 4-4-2, 3-5-2 itu strategi atau taktik? Strategi. Strategi atau taktik? Strategi, Jin. Strategi. Ada yang jawab taktik, ada yang jawab strategi nggak? Strategi, Jin. 352 taktik, strategi bertahan dan menyerang, Jin. Taktik, Jin. Kalau menurut saya 3-5-2-4 itu adalah taktik. Jadi tadi dikatakan bahwa strategi itu dalam skala yang besar, yang luas. Artinya strategi ini bagaimana memenangkan suatu pertandingan, bagaimana tim itu bisa menang. Kemudian dijabarkan oleh taktik. Taktiknya harus bagaimana? Kan gitu kan? Taktiknya harus menyerang, bertahan dan sebagainya. Seperti contoh misalnya kalian kemarin belajar OU, bagaimana memenangkan suatu pertempuran, bagaimana strateginya, bagaimana untuk perang itu bisa berhasil dengan kondisi alutsista yang ada, sumber daya manusia yang ada, sarana dan teknologi yang ada. Sedangkan taktik yang digunakan bagaimana, taktik tempurnya bagaimana. Jadi tadi dikatakan bahwa katanya taktik lebih bisa dikatakan teknis, bagaimana untuk memenangkan pertempuran. Strategi adalah model atau capaian yang ingin dicapai dalam istilahnya taraf yang lebih luas dibandingkan taktik. Gimana kalian? Setuju apa enggak dengan pernyataan seperti itu? Silakan yang berpendapat. Ada yang setuju, ada tidak? Silakan. Boleh saja berpendapat. Ya, izin berpendapat, Pak dosen. Silakan. Jadi menurut kami untuk taktik itu lebih ke cara pola bermainnya. Contohnya misalnya Barcelona taktiknya iki-taka, ataupun Liga Inggris dia seringnya umpan terobosan lambung, atau Liga Italia yang terkenal taktiknya itu lebih ke pertahanan kuat. Untuk strategi lebih ke mungkin polanya formasi itu anggapan kami mungkin pendapat kami adalah strategi. Mungkin Pak dosen. Terima kasih sarannya. Jadi menurut
tadi berpendapat bahwa taktiknya adalah taktik bertahan atau menyerang dan lain sebagainya. Sedangkan strateginya tadi kalaupun bertahan itu kan tadi 4-4-2. Kalau menyerang berarti lebih banyak penyerang atau 3-5-2 saya sampaikan itu kan itu. Nah, boleh-boleh saja berpendapat. Kalau menurut saya itu strategi hal yang besar. Kalau taktik kan teknis yang terjadi di lapangan bagaimana untuk memenangkan atau mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu namanya tim dalam pertandingan tentu pengen menang kan, tidak ada satu tim main atau main pengen kalah kan, nggak ada kan itu kan. Ada yang berpendapat, silakan. Ya, Kapten Gilar izin berpendapat. Kapten Gilar, silakan. Dimatikan itu, masih di mute mikrofonnya. Bisa Jin. Yuk. Menurut kami Jin, untuk strategi dengan taktik yang pertama kali dibuat atau dibentuk yaitu adalah strategi terlebih dahulu. Karena strategi ini menurut kami adalah bagaimana kita menggabungkan atau mengkombinasikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa gitu. Nah, adapun taktik yaitu adalah metode atau langkahnya yang dipilih untuk menjalankan strategi tersebut. Demikian Jin. Ya. Tambahan dari Kapten Gil tadi sudah dijelaskan bagaimana strategi dan taktik. Jadi jelas bagaimana strategi yang ingin dicapai kemudian dijabarkan ke yang lebih bawah lagi taktik, bagaimana untuk mencapai strategi yang diinginkan. Saya kira jelas yang sudah disampaikan untuk menambah wawasan kita bagaimana beda antara strategi dan taktik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi membahas strategi, sekarang manajemen adalah kegiatan-kegiatan terpadu yang diformulasikan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi bagaimana merencanakan suatu kegiatan, melaksanakan maupun pengawasan ataupun evaluasi. Bisa juga manajemen mungkin yang pernah kalian pelajari adalah POAK, planning, actuating, controlling maupun organizing. Jadi bagaimana manajemen itu dijalankan, intinya untuk kemajuan organisasi, untuk menyampaikan visi dan misi sehingga tujuan bersama organisasi, tujuan bersama akan dapat tercapai dengan baik. Kemudian penggabungan antara manajemen dan strategi. Manajemen strategi adalah ilmu, itu salah ketik ilmu dan seni untuk menyinergikan sumber daya yang dimiliki organisasi secara proporsional sehingga dapat diambil rangkaian keputusan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimum dengan memperhatikan lingkungan hidup. Jadi bagaimana manajemen strategi itu untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang akan diinginkan oleh organisasi tersebut. Seperti contoh tadi, bagaimana PSG untuk perekrutannya bintang sepak bola Lionel Messi untuk mencapai kemajuan dari PSG untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari mendapatkan bintang tersebut. Tugas, lo kok cepet ini tugas. Jadi untuk tugas yang ini, jadi saya ingin mencoba membuat tugas ke mahasiswa bagaimana strategi mahasiswa untuk peluang untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang kan itu kan. Jadi tiap mahasiswa tentunya mempunyai strategi yang berbeda-beda, mempunyai strategi yang tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Seperti contoh, mungkin saya sendiri saya sampaikan bahwa strategi saya untuk sekolah S3 ini salah satunya untuk biar tidak dinas di tempat yang jauh, minimal di 4 lemdik yang ada di Angkatan Laut.
di Kodik Latang, AN, STTL, bisa juga di Seskual. Jadi strategi ini, strategi saya sekolah S3 ini supaya tidak penempatan di jauh, minimal di Jawa. Itu kan bagian strategi lah. Ini saya ingin mencoba untuk memberikan tugas ke mahasiswa bagaimana strategi mahasiswa untuk peluang masa depan yang lebih cemerlang. Contoh seperti kemarin ada angkatan berapa itu? Si Kapten Indra, mungkin ada letenya yang di 41, bagaimana dia membuka kolam pancing itu karena modal ada, tempat ada, sehingga bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk kedepannya, sehingga pendapatan di samping kerja dapat gaji bulanan, dia juga dapat tambahan dari usaha yang didirikannya itu. Saya kira jelas. Ada yang ditanyakan untuk tugas ini dari mahasiswa? Ada yang ditanyakan? Mungkin dikerjakan Kapten Febri biasanya nanya itu. Jelas. Kalau Kapten Febri kan jelas. Waktu pas korban kemarin jual sapi, kambing kan itu kan. Bagaimana melihat suasana atau musimnya kurban, usaha jual sapi atau kambing. Ini musimnya meningkatkan imun, jual madu dan sebagainya. Itu kelebihan tersendiri, itu bagus itu. Jadi kalau siswa kan tidak ada tambahan dalam tanda kutip lah. Si mahasiswa yang mempunyai hobi mencari tambahan, ya dipersilakan, karena sebagai mahasiswa banyak waktu yang ada dibandingkan kalau sudah kerja. Kalau kalian sudah di kedinasan lagi, waktu akan sangat susah sekali. Ini modal kalian yang masih suka nyari tambahan di luar jam kerja. Dipersilakan asal tidak mengganggu kedinasan. Apalagi sekarang kalian menjadi mahasiswa, banyak waktu longgar, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang ditanyakan, mahasiswa? Ini untuk satu itu tidak boleh contoh-contohan, nggak mungkin satu mahasiswa dengan mahasiswa lain sama kan, malah lucu nanti kalau sama. Untuk tugasnya dalam bentuk Word mungkin ya. Dalam bentuk Word aja lah. Siap. Kalau Kapten Jawar mungkin mau sekolah jalur komando, mungkin kan habis ini Sesko, habis ini Seskual, Sesko TNI, Lemhanas, boleh-boleh aja. Nanti biar jadi jabat kan boleh-boleh aja, itu kan tentang. Ada yang ditanyakan? sementara belum, Jen. Ya, saya kira cukup ya. Siap, Jen. Untuk seksi pendidikan apa sudah didokumentasikan, sudah dilaporkan ke Kaprodi ini? Sudah, Jin. Sudah ya. Saya kira cukup untuk materi kelas yang ini, karena sudah siang mungkin kan, yang sudah capek, lelah, istirahat. Semoga selalu sehat untuk yang TI 41. Amin. Lulus sama-sama, tidak ada masalah. Amin. Satu lagi saya pesan sebelum ditutup, dengan adanya kondisi seperti ini, kalian belajar di rumah, diharapkan keharmonisan keluarga bisa terjalin dengan baik. Jangan sampai sering ketemu dengan keluarga malah sumpek di rumah, malah banyak masalah. Karena ada mahasiswa S2, tidak usah saya sebutkan namanya, dengan kumpul keluarga, dengan sekolah, malah terjadi perpisahan atau perceraian. Jangan sampai terjadi. Ini pelajaran yang sangat penting, sangat berharga, karena keluarga akan mempengaruhi kedinasan. Bisa dibayangkan kalau kita mempunyai keluarga yang berantakan, ada masalah keluarga, tentunya dinas juga kita tidak bisa maksimal. Jadi itu pesan saya ke mahasiswa TI 41, jaga keluarga,
memang ujian selalu ada. Saya pernah nyampaikan kalau nggak salah ujian di tentara itu harta, tahta, wanita, dan samapta. Jadi ujian tentara itu ada 4. Kalian harus pahami, harus hadapi itu dengan waspada, dengan dengan hadapi dengan senyuman, katanya kan gitu kan. Awas hati-hati, apalagi yang suka di luar, karena kadang-kadang wanita itu suka dibohongi. Kayak mungkin Kapten Jafar kenal sama cewek, aku sudah nikah mbak, nggak percaya gitu. Sudah nikah, sudah punya anak, nggak percaya. Berkata jujur ini malah kadang-kadang orang nggak percaya gitu. Padahal sudah jujur. Iya Min, betul Min, betul sekali. Mending nggak usah jujur Min. Jadi makanya hati-hati. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk siang ini. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, terima Siang, kasih. Min. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jin, selamat istirahat. Assalamualaikum.